Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran Bapak. Kita masuk ke bagian Allah memelihara ciptaannya. Adapun tujuan pembahasan dalam materi ini ada dua. Yang pertama, bagaimana Allah memelihara ciptaannya, dan yang kedua, aspek-aspek pemeliharaan Allah melalui pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan. Bahan Alkitab yang Bapak ambil yaitu terambil dari Mazmur pasal 36 ayat 7 dan kitab Ayub pasal 38 ayat yang 1 sampai 41. Pembahasan mengenai Allah memelihara ciptaannya, khususnya alam dan ciptaannya, termasuk alam dan lingkungan hidup. Meskipun manusia cenderung merusak alam ataupun terjadi bencana alam akibat kejadian alam, namun pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Ia terus berkarya dalam hidup manusia dan alam lingkungan hidup. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara ciptaannya. Sini Bapak ingin meminta kalian menceritakan pengalaman memelihara hewan atau tumbuhan di rumah. Apa yang kamu lakukan dalam memelihara tumbuhan dan hewan di rumah? Bagaimana kalau tanaman yang kamu tanam atau hewan peliharaanmu sakit ataupun mati? Bagaimana cara kamu menghadapinya? Pasti amat menyedihkan jika kita sudah berusaha payah memelihara hewan atau tumbuhan tetapi akhirnya mati. Dari pengalaman itu, dapatkah kamu membayangkan Allah yang baik itu menciptakan dan memelihara manusia dan seluruh ciptaannya? Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini terdapat 4 gambar. Di bagian gambar A, yang pertama dapat kita lihat gambar yang begitu segar, yaitu gambar pegunungan, sawah-sawah, dan yang gambar keduanya yaitu bunga, tumbuhan dan hewan. Dan kita juga lihat gambar bagian B, yaitu tentang bencana alam, tsunami dan gunung berapi meletus. Nah, kita teliti gambar A dan B di atas. Kedua jenis gambar tersebut menunjukkan keadaan yang sungguh berbeda. Dapatkah adik-adik membedakan dari dua gambar tersebut? Ceritakan apa yang terjadi dalam gambar-gambar tersebut. Dalam gambar gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain-lain. Nah, sini Bapak ingin bertanya juga, apakah yang dapat kamu lihat? Apakah setelah semua peristiwa itu terjadi, manusia dan alam tidak bertumbuh seperti biasanya? Nah, kita masuk gambar berikutnya. Kita dapat melihat di situ terlihat gambar sebuah planet. Pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti, meskipun manusia secara sengaja maupun tidak sengaja telah menghancurkan alam dengan berbagai cara. Dan juga kehancuran hidup manusia dan alam terus berlangsung dalam terjadi pemulihan. Jadi bagaimanapun bencana alam yang menimpa dunia kita, Tuhan akan selalu memperbaiki alam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, lalu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mendalami Alkitab. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1, Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Namun sebaliknya, Ia terus melibatkan dirinya di dalam kehidupan umat-umatnya yang tetap memelihara ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, melainkan dan kini memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaannya dan umatnya merupakan tindakan pembelajaran Allah yang berlangsung sepanjang masa. Berikutnya kita masuk ke aspek-aspek pemeliharaan. Apa saja aspek-aspek pemeliharaan? Aspek pemeliharaan terdapat 3 aspek.
dalam pemeliharaan Allah sebagai berikut. Yang pertama, ada pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Terdapat dari kitab Mazmur pasal 36 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata peliharakan, kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 17. Ia akan terlebih dahulu daripada segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalamnya. Jadi Tuhan itu lebih dulu dari segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Kita masuk ke bagian yang kedua, penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperbuat oleh ciptaannya. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim. Pada Kejadian pasal 1 ayat 14, dan memilih makan dan memberikan makan manusia dan hewan. Pada Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 30. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbarui janji penyediaan ini dengan berfirman, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian pasal 8 ayat 22. Beberapa mazmur menegaskan kebaikan Allah dan menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35 dan Mazmur 145 dan ayat 1 sampai 21. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara Ayub. Ayub pasal 38 pasal 1 sampai 38. Dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Matius pasal 6 ayat 26 sampai 30. Lalu kita masuk ke yang ketiga, pemerintahan. Nah, di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini. Oleh karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya, dan dalam pengawasannya kadang-kadang Dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksudnya penebusnya. Sekalipun demikian, Dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Setelah terjadi bencana kehidupan terus berlanjut. Mungkin kamu bertanya, jika Allah memang Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan terjadinya bencana dan kerusakan alam? Nah, bagaimana tanggapan adik-adik mengenai pertanyaan tersebut? Jadi di sini Bapak ingin menegaskan bahwa dosa yang telah menyebabkan manusia melakukan segala cara demi memenuhi kepentingan diri sendiri, termasuk di dalamnya mengaruk alam tanpa batas. Semua hasil baik yang berasal dari dalam perut bumi, minyak, gas, bensin, timah, emas, perak, dan lain-lain diambil secara serakah, serta pertambangan-pertambangan yang dibuat merusak alam. Hasil hutan diambil sebanyak-banyaknya. Penebangan pohon dan tanaman lainnya menyebabkan hutan menjadi gundul dan terjadi erosi dan banjir yang tak jarang menyebabkan manusia menjadi korban. Jadi itu ketiga aspek pemeliharaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari materi kita, Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin menunjukkan dirinya sendiri, mengeksploitasi
alam demi kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Pemeliharaan dalam alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Bahkan dengan menggunakan ayat Alkitab bahwa manusia adalah makhluk mulia yang diberi tugas untuk mengolah bumi, seolah-olah manusia diberi hak untuk mengambil banyak dari alam tanpa memperhitungkan keberlangsungan alam dan kepentingan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jika ada pertanyaan mengenai materi kita, Bapak persilahkan. Dan jika tidak ada pertanyaan, Bapak tutup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.